Makanya kita kan kalau belajar biografinya si orang-orang kaya itu kadang mereka kebanyakan dari sengsara ya Om ya. Kalau sengsara sih kita sudah sengsara Ya, masalahnya. iya. Oke, minasan, konnichiwa. Konnichiwa. Ya, hari ini kita lagi ketemu di parkiran dan lagi bahas tentang kondisi terakhir tentang keuangan kita ya. Hari ini kita ngobrol-ngobrol dengan Om Sumo terkait tentang bagaimana sih finansial yang sehat dan revolusinya seperti apa. Untuk kali ini saya akan coba share beberapa informasi yang mungkin akan bermanfaat untuk teman-teman, dan informasi ini memang selama ini saya lakukan dan memang saya belajar dari buku ini inilah yang waktu itu memberikan inspirasi ataupun motivasi saya untuk terjun di dunia usaha. Jadi waktu itu saya menjadi karyawan PMA Jepang, saya ikut trainingnya, saya beli bukunya, dan saat itulah saya terinspirasi untuk berdikari. Menurut saya lebih bagus bila teman-teman nanti ikut langsung training ataupun seminar yang diadakan oleh Tung Desa Maring ini tentu akan sangat beda sekali suasana ataupun aura yang kita dapatkan ketika hanya belajar dari buku dan dibandingkan dengan ketika kita belajar dari orangnya langsung. Kaya aja dulu. Prinsip kaya. Jadi prinsip kaya itu memang ternyata kaya itu ada aturan atau ada alur-alur kenapa orang itu bisa kaya gitu. Walaupun di waktu yang sama, di jam yang sama, di umur yang sama, ada orang kaya yang bisa menghasilkan uang itu banyak sekali. Tapi sedangkan kita ya, di waktu yang sama kan nggak bisa seperti itu. Ternyata memang kita harus belajar dari orang-orang kaya seperti itu. Jadinya kalau kita ingin merubah dunia luar kita, ternyata kita harus merubah dulu dunia dalam diri kita. Dari personality kita dulu dirubah, baru kita bisa merubah kondisi di luar kita. Oke. Begitu, itulah formula sukses dong katanya. Salah satu formula sukses adalah itu merubah karakter kita, karakter diri kita. Sorry Pak, naruhodo karakter kita apakah menjadi pribadi yang siap untuk menjadi orang kaya atau tidak, itu memang diri kita. Biasanya kebanyakan sekarang ada orang-orang kaya baru. Nah, dia kaya mungkin karena dapat sesuatu, mungkin karena banyaknya pembangunan, dapat tanah gusuran ataupun apa sehingga kaya. Tetapi secara karakter, innernya mereka tidak siap untuk menjadi orang kaya. Contohnya apa? Punya mobil, parkirnya sembarangan, tidak ingat kalau di dunia ini ada orang lain, melanggar peraturan dan seterusnya. Seperti itu mungkin kesiapan mental pribadinya yang belum siap menjadi seorang kaya. Kemudian diajarkan juga bagaimana cara kita menghitung income kita. Jadi income itu kan ada income aktif, ada income pasif, masif itu juga ada. Itu diajarkan di dalamnya. Jadi itu disebutnya kalau bahasanya TDW itu financial ronsen. Jadi finansial keuangan kita itu di ronsen, diperiksa gitu ya. Betul. Jadi sebenarnya sumber duit kita itu dari mana aja sih? Betul. Nah, dari situ mungkin kita baru bisa menganalisa, oh, gua ini punya income begini loh, oh gaji saya UMK 4 juta. Terus dari penghasilan nyewain kos-kosan 2 juta, mungkin itu yang harus didata dulu di internal kita ya. Ya, betul. Jadi kita harus tahu pengeluaran yang harus kita keluarkan sebulan. Ini biaya wajib lah ya, pengeluaran wajib seperti makan, listrik, telepon, cicilan rumah, cicilan kendaraan, asuransi dan sebagainya. Ini adalah biaya wajib yang harus dikeluarkan setiap bulannya. Nah, bahasa kerennya biasanya biaya wajib ini disebutnya dengan fixed cost. Nah, fixed cost itu adalah biaya yang harus kita keluarkan mau tidak mau setiap bulannya. Oke, lanjut. Nah, dari situ akan ketemu rumusnya. Nanti rumus biaya pengeluaran tadi yang wajib dan tidak wajib
itu lebih besar atau lebih kecil mana dibandingkan dengan income pasif dan income aktif tadi. Kalau ternyata pengeluarannya lebih besar dibandingkan pemasukan, tentu ini bangkrut kan, isinya utang terus gitu. Makanya itu diajarkan bagaimana kita bisa memanage atau manajemen keuangan. Nah, disitulah financial revolution itu diajarkan. Oke, menarik. Karena selama ini kita selalunya kalau sudah ada uang di kantong kita tutup mata. Pokoknya itu uang ada, belanja saja, beli saja, makan saja, jalan-jalan dan sebagainya. Karena merasa oh ini uang ada, saldo ada, tapi kita tidak tahu kalau itu sebenarnya alokasinya tidak sehat kalau kita pakai untuk variabel cost kita. Sedangkan orang kaya itu berpikir bahwa mereka percaya bekerja itu mengumpulkan uang untuk investasi, menciptakan passive income, sehingga passive income inilah nanti yang kemudian hari akan membiayai hidupnya. Gitu. Jadi tidak semuanya uang yang didapatkan bekerja saat ini digunakan semuanya, tapi tetap ada investasi di situ. Betul. Investasi jangka panjang untuk passive income. Jadi kehidupan di nantinya itu akan lebih banyak dari passive income ini. Menarik sekali guys, ini tentang passive income. Dan sekarang usia berapa, layaknya mau investasi apa yang kira-kira 5, 10, 15 tahun ke depan itu mempunyai nilai ekonomi yang bagus. Iya, betul. Dan juga pembahasan seperti itu juga dibahas sebenarnya bidang apa yang paling cocok untuk menjadi orang kaya. Ini memang disitulah waktu itu saya tertarik sekali. Ternyata walaupun misalnya kita sama-sama bisnis, sama-sama kerja, ketika kita bisnis barang-barang yang harganya mahal, yang mewah-mewah, ini cepat kaya. Dibandingkan dengan bisnis yang misalnya nominalnya nggak terlalu besar, dia hanya kecil-kecil, capek doang dan sebagainya, itu dia memang akan banyak kerja, capeknya doang gitu. Berarti memang di situ memang berbeda cara analisa kita menggunakan uang. Bagaimana kita menggunakan uang yang kita dapat? Nah, kalau kita ya saya dapat begitu banyak, ada expect baru ini motor, pengen beli jadinya. Padahal harusnya investasi ke bidang usahanya. Menarik, ini pengetahuan. Jadi bagaimanapun juga strategi utama adalah menurunkan pengeluaran. Makanya tadi kita belajar biaya-biaya bulanan dan sebagainya itu supaya kita bisa tahu mana biaya-biaya yang bisa kita turunkan. Betul. Berarti di sini teman-teman harus mapping, didata dulu. Apa pengeluaran wajib, apa yang tidak wajib. Nah, habis itu berapa pemasukannya. Nah, di situ disinkronkan, diidealkan. Nah, dari situ ada poin yang harus masuk di dalam investasi. Betul. Kalau prinsipnya mereka selain menunda kesenangan tadi, mereka itu akan beli barang yang mewah dan barang sebagainya itu apabila mereka sudah mempunyai passive income itu kurang lebih 10 kali lipat. Misalnya kita mau beli Pajero ini satu, berarti kita punya aset atau punya passive income itu paling nggak sudah bisa membiayai 10 mobil baru dia beli. Luar biasa, jauh sekali ya ternyata. Berarti kalau mau beli Pajero seharga 500 juta, yang paling menengahnya 500 juta, berarti harus punya aset minimal 5 miliar. Kalau kita bicara teman-teman kita di pabrik, kebetulan saya dulu juga mantan karyawan kan Om. Jadi bedanya pola pikir kita karyawan biasa dan karyawan yang ingin maju itu biasanya cara meningkatkan pendapatan. Kalau karyawan yang pola pikirnya karyawan biasa, menurut Om apa yang dia pikirkan ketika gajinya nggak cukup Om? Apa yang diharapkan? Memang lembur ini pasti banyak sekali diharapkan oleh teman-teman di level operator tentunya, karena kan pola pikirnya mungkin belum kebentuk di situ. Tapi kalau sebetulnya lembur itu pun ada yang lembur lebih ke manajemen, artinya kita jangan hanya lembur kerja di bawah,
tapi kita belajar gitu. Betul. Saya dulu pengalaman saya, walaupun saya juga lembur, tapi lembur saya itu bukan ke lapangan saja, tapi lebih ke manajemen. Jadi kalau lembur teman-teman orang lapangan sudah selesai, biasanya bos-bos itu kan masih di kantor. Betul. Saya ketemu si manajer lah, direktur lah, nya customer ke ruangannya, saya minta waktu ngobrol santai Om. Disitulah saya banyak belajar yang tidak bisa kita dapatkan ketika di hari kerja. Di jam kerja. Di jam kerja. Di jam kerja itu kan ya beliau-beliau kan semua sibuk. Ya. Tapi setelah jam kerja, mungkin dia ada waktu luang, kita ngobrolnya lebih santai, lebih enak. Jadi lembur saya bukan kerja keras di lapangan, tapi kerja cerdas di ruangannya manajer sama direktur Om. Keren. Iya, itu dulu saya diajarkan oleh saco Jepang saya begitu. Nah, gitu. Pada sebenarnya hampir sama. Saya dulu sama karyawan dan kerja di salah satu perusahaan PMA, dan saya itu ikut saat mendirikan perusahaan itu. Intinya baru fondasi lah kita masuk, dan di situ banyak waktu luang. Setelah kita trial siangnya, malam itu memang setelah maghrib habis makan, biasanya kita dipanggil ke ruangan saco, kita diajak diskusi tentang konsep manajerial sistem perusahaan ini. Kasarnya ini nanti akan begini loh perusahaan itu, dan apa yang harus kita persiapkan. Dan disitulah kita bingkuni nari mas. Konsep-konsep manajerial sistem itu kita belajar betul, luar biasa. Jadi banyak sekali hal-hal yang harus dipersiapkan dalam membentuk suatu perusahaan untuk mencapai goal target sales sesuai yang diharapkan. Nah, setuju. Itu memang tidak dapat di bangku kuliah, karena realitinya kita jalankan pada saat kerja di pabrik. Oke Om, ini kemudian yang paling menarik ini, resep bagaimana semua orang bisa kaya. Semua orang bisa kaya. Semua orang. Asalkan bisa melaksanakan satu poin ini. Pengeluaran lebih sedikit daripada pemasukan dan sisanya diinvestasikan. Oke. Kemudian satu lagi yang investasi ini itu mereka itu tidak langsung dipakai hasilnya, tapi dilipat gandakan gitu loh. Ini ya. Jadi kalau kita investasi di suatu bidang usaha, ternyata hasil investasi ini tidak kita langsung nikmati. Ya, betul. Tetapi ini dipakai lagi untuk investasi. Ya. Sehingga pada masanya nanti kita sudah tidak, produktivitas kita menurun, maka total passive income itu sudah membesar. Ini adalah anggap saja saya ada di usaha di forklift sama di truk ya. Ya. Di forklift dengan waktu singkat yang 4 tahun ini, mau 5 tahun ini sudah punya lumayan 200 unitan kita jalan. Guys, 200 unit harga forklift rata-rata 300-400 juta. Anda kalikan sendiri gitu ya. Oke. Dari kekuatan forklift ini, kemudian kan saya sisihkan Om, untuk investasikan ke dunia trucking Om. Gitu. Jadi truk saya sekarang yang 100-an unit ini itu sebetulnya kekuatan dari forklift Om. Jadi disitulah saya coba terapkan, saya coba lakukan. Setiap ada kelebihan ataupun sisa investasi ini saya investasikan ulang. Jadi terus menerus seperti ini. Walaupun kebanyakan utang, tapi ya resiko bisnis kan, itu modal gitu. Ya, itu kurang lebih sama. Saya juga begitu. Kalau teman-teman tahu, mungkin pulang Kensuke, duit Kensuke itu saya pakai beli rumah. Duit beli Kensuke itu, duit dari Kensuke itu saya cukup belikan rumah. Sampai sekarang belum saya apa-apain rumah saya renovasi saja tidak. Tetapi uang penghasilan saya lebih ke investasi untuk passive income. Wah, saya juga ternyata sudah menjalankan prinsip-prinsip itu, saudara-saudara, walaupun mungkin agak kurang kok, masih sedikit lah. Bodoh di sini. Saya seperti itu. Jadi teman-teman, kurang lebih kalau disimpulkan tadi, yang pertama adalah mental kita harus bermental jadi orang kaya. Karena prinsipnya diri kita harus berubah dulu, baru kita bisa merubah manajerial bisnis kita atau usaha kita, maupun kecil maupun besar. Kalau di maintain dengan mental kaya akan menjadi besar. Yang kedua adalah kita berinvestasi. Jadi semua income yang kita dapat tidak langsung pure kita nikmati, tetapi kelola secara manajerial tadi untuk menjadi
investasi. Hasil investasinya bisa dikembangkan untuk investasi dan seterusnya, sehingga menjadi besar lah investasi itu, sehingga pada saatnya nanti kita masa tidak produktif atau sudah mau pensiun bahasanya sekarang, kita sudah bisa menikmati dari passive income kita. Oke, mungkin ada yang disimpulkan atau di closing dari Om Sumo video kita hari ini. Pada dasarnya semua orang itu punya kesempatan untuk bisa kaya, menjadi kaya. Semua orang bisa Semua orang. Artinya kalau kita melaksanakan dengan benar, kita itu pasti akan menjadi kaya. Gitu Om. Jadi kurang lebih seperti itu guys, diskusi singkat kita di tempat parkir sambil nunggu waktu makan siang. Jadi ini sudah menjelang makan siang, kita mau masuk makan siang, dan semoga bedah buku kecil ini, walaupun sebenarnya kalau di breakdown secara detail masih banyak, tetapi secara prinsip untuk menjadi kaya adalah seperti yang kita sampaikan tadi. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kita closing channel, mantap.